Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Triani dengan 1901025077, kelas 6K, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kali ini saya berkesempatan untuk membuat video untuk memenuhi mata kuliah sumber daya berkelanjutan yang diampu oleh Bapak Hari Naredi selaku dosen pengampu. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai kerusakan lingkungan yang berjudul Dampak Industrialisasi di Tengah Pemukiman Masyarakat dan Strategi Penanggulangannya. Baik, di sini saya terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian mengenai industri. Industri secara umum adalah kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, dampak secara ekonomi lebih dirasakan, padahal masih terdapat akibat lain yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga merugikan, jarang diperhatikan. Berdirinya industri tentu membawa dampak, baik itu bagi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Beberapa dampak tersebut diantaranya seperti mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri, dan lain sebagainya. Bagi kehidupan sosial, industri cenderung membawa dampak positif. Tapi, bagi lingkungan hidup, industri membawa banyak dampak negatif seperti pencemaran air, polusi udara, dan lain sebagainya. Selain yang telah disebutkan tadi, dalam lingkungan sosial, industri biasanya mendapat tuntutan sosial. Setelah memaparkan sedikitnya materi tentang industri tadi, di sini saya akan membahas tentang dampak-dampak negatif beserta dengan strategi penanggulangannya. Adanya eskalasi besar-besaran dalam bidang industri memang memberikan banyak keuntungan untuk banyak pihak. Dampak positif adanya gedung-gedung tempat kegiatan industri berlangsung ini antara lain meningkatkan jumlah lapangan kerja, membantu mengatasi permasalahan terkait kemiskinan dan pengangguran, menambah pendapatan negara, dan sebagainya. Meskipun demikian, dampak negatif terhadap lingkungan pun tak kalah banyak. Terganggunya kebersihan dan munculnya berbagai pencemaran lingkungan menjadi akibat utama tumbuhnya industri yang tak kelak merugikan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar. Dampak negatif pada lingkungan hidup yang disebabkan oleh industri. Satu, pencemaran air dan tanah. Pencemaran pada air dan tanah disebabkan oleh limbah-limbah industri seperti sampah non-organik dan zat-zat kimia. Sisa proses produksi yang dibuang secara sembarang oleh pihak pemilik industri. Sampah anorganik yang dibuang di tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan organisme di dalam tanah yang berperan pada kesuburan tanah. Mengakibatkannya tanah tidak lagi gembur dan subur sehingga tanaman enggan tumbuh di atasnya. Sedangkan sampah baik padat maupun cair yang terbuang ke dalam sumber air dapat menimbulkan misalnya bau, perubahan suhu, atau pendangkalan sungai. Di samping itu, air tidak lagi sehat untuk digunakan ketika penduduk sekitar memaksa menggunakan air yang tercampur limbah tersebut. Kemungkinan mereka akan mengalami gangguan pada kesehatannya. 2. Pencemaran udara. Pencemaran udara beberapa jenis industri melibatkan proses produksi yang menghasilkan asap.
Tidak tanggung-tanggung, asap ini membumbung hampir setiap saat apabila pabrik beroperasi sepanjang hari. 24 jam tanpa henti, asap ini tentu mengandung zat-zat yang sebagian besar berbahaya ketika dihirup. Selain asap, debu yang dihasilkan pun bisa mengakibatkan tercemarnya udara bersih. Adanya pencemaran udara ini, apapun penyebab khususnya, semakin mempersulit masyarakat sekitar untuk mendapatkan udara bersih. Untuk bernapas, berbagai penyakit pernapasan seperti TBC, pneumonia, dan penyakit berbahaya lainnya pun mengancam. 3. Polusi suara. Kegiatan di industri-industri ini seringkali menimbulkan suara yang mengganggu atau bisa disebut dengan polusi suara. Jika intensitasnya tinggi dan jangka waktunya lama, kebisingan ini dapat menimbulkan gangguan baik bagi para pekerja maupun masyarakat di dekatnya. Strategi penanggulangannya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa hal yang perlu diupayakan dalam mencegah atau mengatasi dampak negatif pembangunan industri antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan lokasi pembangunan yang tidak terlampaui dekat dengan pemukiman warga setempat. Lalu yang kedua, adanya upaya memperkecil jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut, misalnya dengan pemilihan bahan baku dan peralatan yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, adanya usaha mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sekitar. Contohnya, dengan melakukan pengelolaan limbah secara bijak, menyediakan tempat penyaluran limbah yang tidak mengganggu kesehatan lingkungan sekitar. Yang keempat, menghijaukan lingkungan di sekitar lokasi pendiri industri. Hal ini bisa dilakukan oleh penyelenggara industri dan masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui, pepohonan atau tanaman hijau lainnya mempunyai dampak signifikan dalam menetralkan udara yang kotor ataupun menjadi sumber penampung air yang bersih. Dan yang kelima, penjagaan kebersihan lokasi industri dan lingkungan sekitarnya, memastikan tidak ada sampah yang terbuang tidak pada tempatnya. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, ravaging fiery flames. Nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down Gaza tonight. Women, children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. Through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down Gaza tonight.
Manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi pekerti sudah layaknya menyadari bahwa lingkungan dan ekosistem di alam amatlah penting bagi kehidupan. Sumber daya alam yang tersedia di dalam merupakan anugerah yang perlu dimanfaatkan secara bijak. Eksploitasi terhadap sumber daya alam tentu akan menimbulkan bencana besar di alam dan manusia. Oleh sebab itu, setiap manusia bertanggung jawab pada kelestarian lingkungan. Peran dan kontribusi sekecil apapun sangat dibutuhkan demi berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Sekian video yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.